Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ayah Lemon channel YouTube. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang perjalanan spiritual saya, perjalanan mistik saya dekat tahun 90-an sampai sekarang. Untuk teman-teman saya, sahabat saya baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, hanya berbagi kisah bagaimana itu hidup, perjalanan hidup seseorang, tersadar baik buruknya perjalanan kehidupan seseorang itu. Tuhan tentu yang maha tahu bagaimana itu terjadi. Saya mau berbagi cerita bagaimana saya mengupas sisi kehidupan yang pernah saya alami sendiri. Jangan lupa Indonesia, teman-teman saya semua, saudara-saudara saya, like-nya, komennya, juga subscribe-nya di Yaya Lemon channel YouTube. Diawali dari tahun 90-an ya, di akhir tahun 90-an, tahun 2000-an. Ceritanya saya waktu remaja itu seneng jalan ziarah ya, namanya juga pemuda masjid gitu, anak muda Irema ngadain suatu tur ziarah. Di suatu momen saya bareng teman-teman saya mandilah di Laut Kidul tuh, di pantai selatan tuh, di Pangandaran ya. Ceritanya ramai sekali itu. Beberapa teman saya juga dijebur di laut. Kemudian saya juga sama seperti namanya anak muda yang pengen happy bareng, pengen seneng bareng dengan teman-teman. Pada suatu saat saya orangnya kalau menginginkan suatu momen, saya lebih asik sendiri menjalaninya, seperti saya dijebur di laut itu ya, di laut pantai selatan Pangandaran. Sebenarnya itu heboh sih, salah satu teman saya itu tenggelam juga. Teman-teman aku tuh sibuk, bahkan tim SAR itu sibuk menolong si A ya, teman saya itu juga kena. Tapi saya sendiri sebenarnya hari itu, saat itu ngalamin sendiri, tapi saya aja yang tahu. Suatu saat, suatu cerita, saya tenggelam sampai ke dasar laut Pangandaran, Laut Kidul. Kok perasaan saya tenang gitu. Saat menyelami di dasar laut pun saya mentok-mentok ke batu-batu karang itu, kok perasaan saya tenang sekali. Cuma saya teringat begini, ya Allah, aku mati nih. Nah, saat saya menyebut nama Allah itu, saya merasa diguncangkan kembali ke atas gitu. Ya, diguncangkan kembali ke atas. Akhirnya saya bisa merapat lagi, mendarat lagi di pantai. Akhirnya alhamdulillah saya selamat. Jujur ada rasa ketakutan dan takut ya, benar-benar. Siapa sih orang yang tidak mengenalnya Ratu Kidul Pantai Selatan? Tapi saat itu saya tidak pernah terpikir percaya atau mitos kah apa, saya tidak pernah mengalami hal sampai demikian percayanya. Indonesia semenjak perjalanan itu, berikutnya bulan berganti bulan saya selalu datengin Nyi Ratu ya, notabene mungkin Nyi Ratu ya, dengan kendaraan kencana gitu, dengan di belakangnya ada putri-putri dengan dandanan zaman dulu gitu ya. Sosoknya Nyi Ratu Kidul itu saya tahu itu orangnya cantik jelita ya, bibirnya merah, ininya pakai topong gitu, ininya pakai hijau, terus di depannya ada kuda, kalau nggak salah kudanya 4, dia sendiri yang mengendarai, dan di samping kuda-kuda itu dikawal oleh kalau saya bilangnya makhluk ya, bukan manusia. Kalau manusia ganteng gitu. Kalau di sini saya dilihatnya itu kayak macam-macam, kayak badannya ketakal gemuk, wajah dengan beringas kayak raksasa seperti itu. Ya udahlah, ya saya tidak ini, saya masih belum yakin kalau itu sesuatu sosok yang selama ini jadi pembicaraan masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Dia saat dia mampir, saya ada di jalan saat itu di kampung saya, itu mimpi ya bos, jadi itu mimpi. Dia nyapa saya gitu, Emon ya gitu kan, emang nama aku Emon gitu, panggilan sehari-hari Emon. Iya, aku jauh dengan bahasa Indonesia, bahasa Cilamaya ya, Jawa gitu, Jawa Pantura. Iya bunda gitu, dengan spontan. Saya pengen kenal dong dengan kakak kamu gitu. Betul, kakak aku juga kan fotografer lah ya, Hasan Foto, pasti orang kenal di Cilamaya. Hasan Foto itu profesinya fotografer. Kakak aku juga orangnya lumayan lah ya, deket gitu ibadahnya. Nah ini dia gitu. Aku jawab, aku dapat masjid rumah kakak aku. Saat itu aku lagi ngontrak di rumah seseorang.
Jadi bukan di rumah pribadi saya saat itu lagi ngontrak. Kemudian di malam itu juga Nyi Ratu Kidul, sosok Nyi Ratu itu mendatangi ibu saya juga gitu, menyapa gitu, datang lagi gitu. Itu pengakuan ibu ya, pengakuan ibu saya. Dan spontanitas aku kan siang-siangnya kan cerita gitu bahwa aku mimpi begini, ternyata kakak aku juga mimpi, ibu aku juga mimpi gitu, dengan sama mimpinya seperti itu perjalanan awalnya. Setelah saya terjang ombak, kemudian saya mimpi. Nah, kemudian perjalanan waktu terus berputar ya, akhirnya ya keinginan saya, apa-apa yang saya inginkan itu ya emang sih terlalu terkabul, terlalu terlaksana. Tapi artinya gini, saya bertanya, saya nggak muja di sini. Kenapa itu hadir di dalam kehidupan saya, di raga saya? Sampai saya perjalanan kerja di luar negeri pun, sosok itu datang nemuin saya. Dia tanya, betah enggak di sini? Waktu itu saya di Korea ya. Jadi betah enggak kamu di sini? Aku bilang betah sekali, benar. Nah, dan dari setiap kejadian itu perjalanan karir saya juga bagus ya, berjalan bagus. Cuma pemirsa, kesininya saya rasakan udah gitu pulang aku dari luar negeri, yang saya rasakan kesini secara materi emang selalu ada gitu. Tetapi kenapa saya merasa jiwa saya hampa seperti itu, sepi. Setiap keinginan saya terlalu terwujud. Ingin jadi orang hit juga terwujud, ingin punya bisnis apapun gitu. Ya jujur aja, saya kan terjun di make up, itu saya tidak belajar, spontanitas aja. Dan orang percaya kalau aku bisa make up, padahal saya tidak belajar make up, apalagi otodidak kayak gitu. Aku tidak menekuni dunia itu. Aku senang di dunia fotografer, aku senang di dunia nyanyi kayak gitu. Kalau untuk sampai terlibat di dunia makeover, saya tidak belajar sama sekali. Tetapi anehnya, salah satu customer saya pertama itu percaya kalau aku bisa make up. Itu tahun 2008. Ya akhirnya ada dengan bayaran tinggi tentunya saat itu. Saya bukan makeover, saya bukan penata rias, tapi tahun 2008 saya sampai dibayar 17 juta loh untuk make up pengantin. Notabene saya bukan perias pengantin, tapi orang itu percaya sama saya. Itu salah satunya. Saat itu tahun 2008 untuk ukuran Cilamaya, make up paling mahal nyampe lah 5 juta sampai 6 juta bunga basah semua. Tapi saya berani 7 orang berani bayar 17. Saya tadinya minta 20 juta, tapi dia nawar 17 is okay gitu, is okay. Padahal saya tidak bisa make up, jujur aja, jadi aneh gitu. Tapi ya terjadilah, akhirnya saya make up jadi profesi saya jadi penata rias, mendadak jadi penata rias kampung ya. Oke pemirsa, berjalannya waktu, bisnis saya juga bagus, karir saya juga bagus. Tapi yang bikin saya aneh, kok saya benci dengan suara azan, benci dengan orang sholat, benci dengan ulama gitu. Yang saya aneh gitu aja. Kemudian kalau tidur, saya selalu bercinta dengan ular itu yang beribu-ribu. Awalnya saya kaget, tapi emang gimana ya, antara mimpi dan realita gitu. Saya merasakan desahan ular itu gitu. Saya merasakan bercinta dengan ribuan ular di kepala saya, di kasur saya gitu, bertumpuk-tumpuk ular ya. Lama-lama emang saya tidak bisa menghindari, teman-teman, nggak bisa gitu menikmati, nggak kaget. Begitu pun saya tidur di ular raksasa, kemudian aku ada di tengah-tengah ekor ular ya, itu merasakan nyaman gitu. Kemudian kalau tidur pun saya selalu ada pengawal yang tinggi-tinggi itu ya, itu senyum dengan saya gitu. Tapi ada hati saya gini, kok kamu ganggu aku terus, kalau tidur kamu selalu datang gitu. Ini antara keimanan saya dengan apa yang terjadi saat itu. Saya selalu berlawanan ya itu. Padahal terus aku jalanin kehidupan itu bertahun-tahun ya. Saya tutupin
tutupin sama inilah masyarakat gitu. Tapi sama keluarga, sama ibu saya, sama kakak saya, sama ibu saya juga saya bilang begini 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 gitu ya. Ya, keluarga aku juga sebenarnya panik kayak gitu. Wah, terus kadang-kadang aku juga bercinta dengan, kalau mungkin disebutnya gundurwo kali ya. Ya saya tahu itu keluarnya dari tembok ya. Ma- eh, Pulangnya juga melalui tembok. Itu nggak mimpi, itu nggak mimpi asli gitu. Saya tidur sore jam 5, saya tidur malam pun selalu dengan senyumnya dia, dengan kemesraan saya. Ya, saya kan diem aja, saya terbaring. Dia mau nyiumin aku, mau nyiumin apa, bagaimana dia orgasme pun saya paham gitu. Tapi saya tidak bisa ngomong gitu. Itu kejadiannya saya lagi ngontrak di rumah orang ya. Saya sering disantet karena saya bisnisnya banyak punya saya, karena namanya orang miskin ya. Saya kan bukan orang kaya. Kadang mencoba sesuatu yang positif ya. Barangkali dengan keadaan itu saya mau mencoba bisnis apa aja yang penting halal. Tahulah teman-teman dekat saya bagaimana saya berjuang untuk bisa membuat diri saya sendiri tidak kekurangan gitu, mandiri gitu. Ada rezeki ya berusaha traktir temen gitu kan. Saya nggak mau sedih di depan publik, tapi biar hati saya aja yang tahu gitu. Oke. Suatu saat ibu aku main ke rumah kontrakan aku. Pas aku buka pintu, ibu aku cerit gitu kan, kenapa kok pucat gitu, kenapa kok kayak mayat gitu kan. Aku mau bilang aku nggak ada apa-apa tuh, nggak, kamu kayak mayat. Dan emang sejujurnya katanya aku nggak ada darahnya gitu, nggak ada darahnya, udah pucat kayak orang mayat hidup gitu. Ya aku cerita lagi juga begitu. Aku sering bercinta dengan yang namanya makhluk seperti itu. Saya pun bertanya ya sama guru spiritual saya gitu. Saya juga punya guru spiritual yang tanpa saya sebut satu persatu ya. Ilmu agama memang orang-orang baik gitu, orang-orang suci di syariat Islam ya. Bahwa ini begini emang itu, kalau menurut beliau sih ini jin kayak gitu kan. Walaupun bentuknya Nyi Ratu Kidul atau sejenis makhluknya apa gitu, atau asistennya ya aku kan nggak ngerti, nggak paham gitu ya. Emang nggak boleh, nggak baik gitu, nggak boleh, kamu harus dihentikan begitu. Dan aku lari juga, aku tanda tanya pemirsa, dalam beberapa tahunnya saya jadi ateis. Jujur saya jadi ateis, tidak percaya sama Tuhan. Karena saya mendengar aja, mendengar orang sholat, mendengar lihat ulama. Kan rumah aku di masjid tuh benci sekali ya, benci sekali. Kenapa ini terjadi? Tapi hidup keadaan karir saya emang tajir. Aku bilang, aku kan nggak muja gitu kan, aku lari ke guru, yang kayak gitu, apa sebutnya aku nggak tahu. Yang jelas ilmunya dia itu kejawen ya. Jadi saya datang, diajak temen, harus bertanya ke sisi yang ini, sisi yang itu. Jadi aku akhirnya dua-duanya saya datengin ke guru spiritual yang ilmunya kejawen ya, yang katanya mengerti tentang siapa itu sosok Nyi Ratu Kidul Pantai Selatan. Akhirnya datanglah ke rumahnya. Yang bikin saya aneh, sebelum dia berkata tahu saya cerita gitu, kok dia bisa nebak kehidupan saya, manggil saya ratu atau gimana, di mana saya kencan dengan orang ya, tempatnya di mana, dia kok tahu gitu loh. Padahal aku baru pertama kenal gitu. Aku baru pertama kenal dengan sosok bapak itu yang ilmunya kejawen, tapi dia tahu. Aneh kan ya, saya senangnya kayak apa, saya sukanya kayak apa, dia juga tahu. Saya kencan dengan siapa, dekat dengan siapa, kamu kalau berkencan di tempat ini ya gitu. Sampai dia, aku kan kaget, kok sejauh itu taunya gitu, padahal saya baru kenal. Semisal ya itulah, kalau menurut beliau sih aku nggak muja gitu, cuma emang raga aku dipinjam aja. Sehingga pada akhirnya tentang asmara saya banyak yang suka, terus terang aja. Bisnis pun dengan mulut saya itu juga tertarik lah. Tidak cewek, tidak cowok suka sama saya. Pokoknya hal itu buat saya malu sebenarnya. Itu yang membuat saya jadi tekanan batin, depresi. Oke pemirsa, saya tidak bohong, demi Allah, demi Rasulullah. Ini kesaksian hidup saya. Dan ini saksinya air mata saya. Saya capek, kayak hidup kayak dulu gitu, kayak gitu capek gitu. Tapi ya gimana gitu.
Dan kakak saya juga selalu bilang hati-hati gitu, hati-hati kamu jangan begitu. Sampai detik ini saya selalu cerita dengan ibu saya loh, dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan keluarga besar saya di sini. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Semisalnya saya sering disantet, misalnya saya dijahatin orang, tahu aja gitu. Ya, jadi gini, intinya yang menguatkan saya tuh ya emang ibu saya dan kakak saya dan juga keluarga saya, juga sahabat-sahabat saya tentunya tahu banget siapa saya gitu kalau aku cerita apa-apa. Nah terus setiap perjalanan saya kemana aja ya, kenapa anehnya aku selalu didatang, selalu ada ular di jalan. Aku jalan ke sini pasti ada ular, udah jalan ada ular ngelewatin jalan saya. Bahkan asisten saya juga dulu pernah ngerti gitu, kenapa sih setiap jalan sama Om Emon itu kalau ada ularnya. Ya aku yang nggak tahu, aku bilang nggak tahu. Oke pemirsa Indonesia, masih ikutin terus bersama Yang Emon Channel itu tentang mistik dan jalan perjalanan hidup spiritual saya ya, asli realita tanpa omong kosong. Ini nyangkut pesan aja, menyangkut pribadi saya, pesan moral aja. Saya percaya namanya orang muda. Karena lewat mimpi saya dengan Nyi Ratu Kidul Pantai Selatan itu dia berpesan, orang yang datang ke sini itu orang bodoh gitu, orang malas gitu. Tapi saya akan selalu kasih gitu. Tapi lihat aja nanti, suatu saat nanti dia akan jadi apa hidupnya, seperti itu. Dia pesan seperti itu, pernah ngomong lewat mimpi itu, kalau itu lewat mimpi. Orang datang ke saya hanya untuk kaya itu orang bodoh dan pemalas. Sampaikan aja ke teman-teman kamu. Ibarat kata, kalaupun dia meninggal mungkin jadi salah satu penghuni dia gitu. Kalau saya sampai detik ini percaya adanya Nyi Ratu Kidul Selatan, saya percaya. Saya yakin, saya percaya. Entah itu sebagai jin yang bentuknya Nyi Ratu Kidul, entah sebagai makhluk yang bentuknya benar-benar Nyi Ratu Kidul. Yang intinya saya percaya hal-hal yang goib gitu. Karena saya mengalami sendiri. Saya juga selama saya diikutin seperti itu ya, rezeki saya banyak ya pemirsa ya. Rezeki saya banyak tanpa terduga. Mulut saya ibaratnya racun gitu. Semua teraih lah ibaratnya. Bisnis saya lancar gitu. Orang mau milet saya, orang mau nyantet saya, orang mau ini apa sejahat sama saya, tahu itu. Saya tahu dan insya Allah nggak akan mempan. Justru berbalik ke dia. Ya seperti itu. Kadang-kadang saya tanpa terduga dapat rezeki, uang apa diselip-selipin baju saya, yang dimana aja yang tanpa terduga, entah jumlahnya besar entah jumlahnya kecil. Saya juga mungkin aneh. Tapi yang membuat saya sakit hati sebenarnya itu tadi salah satunya. Menurut saya kadang-kadang kalau ngomong, walaupun mulut lewat mulut lewat hati, kadang-kadang ya emang bukan kadang-kadang, emang jadi kenyataan. Mati ya mati, bangkrut ya bangkrut, seperti itu. Terus kalau aku sayang sama orang ya aku orangnya penyayang. Saya tidak takut sama siapa. Saya tipe orang tidak takut sama manusia. Saya takut hanya sama Tuhan. Tapi yang bikin saya sedih, yang membuat keluarga saya juga sedih, saya jauh saat itu dengan namanya ibadah, dengan namanya Tuhan. Itu tadi, kenapa ya aku mendengar suara azan aja benci, mendengar orang Jumatan aja benci. Ya, aku kan dulu kalau rajin banget sih nggak, aku ya dulu juga ngaji, sholat, puasa. Dibilang taat juga saya nggak juga, tapi saya orang yang benar-benar takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada akhirnya karir saya melesit, uang saya mungkin banyak, ya, saya digosipin pindah agama. Saya digosipin pindah agama, gitu. Jadi Kristen ya. Ini yang mengganggu, sebenarnya mengganggu. Biarpun saya miskin, nggak mungkin dong saya jual iman itu hanya karena kayak gitu. Nggak mungkin saya. Karena namanya hidup di dunia harta berlimpah juga kan, nggak dibawa mati kan. Aku tahu itu karena aku juga orangnya cerdas, sekolah juga ranking gitu ya, selalu ranking. Ini sempat ya, keluarga besar aku marah, pikirannya aku benar-benar masuk Kristen gitu. Tapi
Tapi kalau aku bilang aku benci Tuhan, iya aku benci Tuhan gitu. Kalau aku nggak ngelakuin sholat, nggak ngelakuin puasa, gitu. Benci aja. Ibuku marah banget, sempat ngusir saya ya, sempat ngusir saya lah gitu. Mungkin nggak terima aku begini. Aku kan sempat nikah juga gitu, semuanya gagal. Karena ya itu tadi, kalau boleh pemirsa tahu ya, apa yang pada diri saya tuh yang terjadinya begini gitu. Nggak tahu, saya nggak meminta gitu. Semuanya ibuku marah, bahkan sempat ngusir saya gitu. Walaupun saya mandiri, saya orangnya kan mandiri, nggak ngerepotin gitu. Tapi dalam keadaan saya begini, saya nggak sholat, saya benci sama Tuhan ya gitu. Apalagi musim saya masuk Kristen gitu. Terus saya percaya aja. Terus setelah marahin saya, ngusir saya, nggak boleh pulang. Walaupun ini rumah saya, ya aku lakukan aja pergi dari rumah. Karena saya harus bagaimana jalan ini. Walaupun saya banyak duit saat itu, saya tidak bahagia. Tidak bahagia karena saya takut bagaimana saya nanti mati. Lama-lama seperti itu perjalanan saya seperti itu. Ya kalau aku ateis ya, 5 tahun aku jalanin ateis, aku tidak puasa, tidak sholat, benci gitu sama Tuhan, tidak percaya aja sama Tuhan. Ngapain sih Tuhan gitu kan? Aku udah begini gitu kan, dan kegagalan saya, contohnya saya berumah tangga, kemudian orang banyak menjatuhkan saya, kemudian orang namanya santet ya, namanya santet itu bukan kayak kirim-kiriman ular kayak gitu. Yang terakhir aku dikirim cempaka busuk, kemudian ada lintah di kamar aku, itu kayaknya udah biasa buat saya ya, nggak kaget. Kayak di santet itu keluarga aku tahu loh, kakak aku juga tahu saat aku kena santet, boomnya kayak apa, sampai cetarnya ke rumah kakak aku juga nyampe. Dan itu saat itu juga namanya ular bukan barang aneh buat saya dan kakak saya tuh. Karena kadang-kadang ular itu adanya di para ya, di para tuh, di langit-langit ya. Kadang-kadang anak dia kan punya anak kecil, ketakutan. Jadi udahlah, akhirnya saya berpikir panjang dan kakakku menyarankan aku suruh tobat. Aku bilang lah, aku kan nggak muja gitu kan, ya kamu kalau kayak gitu kamu aja sama saja jadi pengikut setan, kata kakakku ya. Boleh deh, surat saya sama kakak saya juga ada tuh, nanti kamu tobat sana. Akhirnya saya perjalanan spiritual saya bolak-balik dipikirin saya. Akhirnya saya datang lagi tuh beberapa bulan berikutnya ke guru agama saya. Dia jawab gini, Man, lu tenar udah kayak raya banget sih, enggak sih ya, tapi lu banyak dosa kayak gitu. Satu, lu nggak jalanin sholat, lu lidah kamu tuh pahit gitu. Iya sih, iya. Terus makanya aku sini, aku bilang untuk mengobati saya, untuk saya kembali lagi ke yang benar. Tapi saya bilang saya selalu saya nggak muja gitu. Cuma emang saya tuh dulu rajin namanya puasa kayak gitu, pemirsa, zikir, kata-kata guru spiritual ya. Emang kalau hal-hal gitu mendekati orang-orang yang rajin wirid, rajin puasa, dekatlah sama Tuhan gitu. Oke pemirsa, aku nangis kan di sini kan. Akhirnya aku datang lagi. Aku pernah diruqyah ya. Aku pernah dikuliah oleh salah satu ustadz dengan anak buahnya 6. Katanya meruqyah saya nggak sanggup. Sampai nggak tahu. Ya aku pengen diruqyah aja, pengen bener ini normal kembali, ingin seperti dulu gitu. Tanpa ada rasa ketakutan. Saya banyak uang tapi nyaman gitu. Ini Mbak banyak uang, saya bercinta dengan ular, bercinta dengan gondoruo, tidur harus ada pengawal kayak gitu, ya seperti itu. Hari-hari seperti itu, malam-malam seperti itu, tidur sama istri saya dulu, panasnya kayak apa kamar ya, jadi mengganggu sekali. Terus saya benci sama Tuhan, itu apa kayak gitu. Saya kan nggak paham, karena saya aslinya tidak sengaja untuk menyelami dunia hal seperti itu. Tiba-tiba saja makhluk itu datang gitu dan bertanya kalau dia suka sama harga saya gitu. Karena kamu orang baik, katanya begitu.
gitu. Orang-orang yang seperti itu ya, jadi rohnya dia mungkin masuk ke raga saya. Ya udahlah, aku gimana lagi sih, ya aku iya aja, ya udah gimana. Tapi itu tadi perjalanan saya tanya, hati saya bertanya gundah gulananya kayak apa saya gitu. Hidup saya terkenal, banyak duit, boom, tapi jiwa saya kosong. Ya, mendengar azan aja aku benci. Mendengar azan aja aku benci. Mendengar orang sholat, mendengar orang lewat kiai itu ceramah-ceramah kayak gitu, aku benci. Itu yang terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Cus. Aku sempat membenci namanya azan, yang namanya sholat itu benci. Karena nggak tahu itu, tiba-tiba aku benci aja. Semakin aku membenci hal-hal yang gitu, rezeki aku banyak gitu aja. Ya, keluarga aku, ibu aku, kakak aku selalu menegur itu. Mau lu sampai kapan kayak gitu? Nanti lu mati gitu. Lu bawa dosa. Mulut lu itu aib gitu. Setiap ucapan apa aja jadi kenyataan. Karena percaya itu ada, dulu juga ada yang kayak gitu. Saya selalu bilang, saya tidak pernah meminta hal itu. Bahkan saya tidak pernah minta ilmu hal seperti itu, datang dengan sendirinya. Tapi kamu selalu ngikutin gitu. Terus bagaimana dengan saya kalau saya pengen melupakan itu? Ya, itu tadi saya diarahkan ke guru spiritual saya. Akhirnya guru spiritual saya, ya udah, kalau kamu di rupiah nggak akan mempan, karena kekuatan kamu itu lebih kuat daripada dia. Dulu kamu melakukan apa gitu? Aku bilang, ya aku dulu kan sering wirid gitu, sering puasa gitu. Akhirnya saya jalanin itu subuh, kembali lagi seperti itu. Nanti hal-hal yang semakin kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian ada yang marah, kamu lawan, kata dia. Ya akhirnya ya aku emang Bismillah. Terus guru spiritual aku bilang, kalau kamu melakukan itu, kemudian kamu berhasil, nanti kamu akan ada ujian, ada cobaan. Semisalnya karir kamu akan jatuh, usaha kamu akan berkurang, bangkrut lah gitu. Kamu siap enggak? Aku bilang siap. Yang penting hatiku tenang, aku kembali lagi ke jalan Tuhan gitu. Biasa seperti orang pada umumnya sholat, masih sekarang ibaratnya kan bisa sholat, bisa puasa. Kalau dulu kan enggak, aku ateis sama sekali. Jadi seperti itu. Akhirnya saya menjalani puasa lah. Puasa gila lah. Puasanya gila banget, bukan puasa kayak Ramadan. Karena emang saya suka sih dulu puasa seperti itu, yang puasa tadi gening gitu, puasa yang 3 hari nggak makan apa-apa gitu, 3 hari, 9 hari, 21 hari saya begitu melakukan. Makanya mungkin ya itu datang kali ya, masuk ke raga aku gitu. Oke. Akhirnya perkataan guru spiritual begitu, apa iya benar kejadian. Saya mobil ditipu, ya, motor dibawa orang gitu. Padahal orang-orang itu orang-orang kenal sama saya gitu. Cucu juga sepi gitu. Pokoknya 180 derajat tuh, 180 derajat. Karena saya sudah siap mental, lahir batin, saya harus berubah, harus hilang hal-hal yang seperti itu. Nah, akhirnya saya santai, tenang. Alhamdulillah berjalannya waktu dulu, hidup lama saya juga ditinggalin. Tapi nama saya kan tren juga kan, sampai ada tawaran main sinetron apa. Tapi sebenarnya saat itu aku sudah berubah, mau jadi baik. Tapi secara nama aku masih naik, secara finansial materi aku berkurang. Aku siap, nggak apa-apa, aku jalanin. Oh ya, pemirsa Indonesia, jangan lupa like ya, tolong please ya, like, komen, dan subscribe ya yang emang channel YouTube. Akan mengupas juga bagaimana ciri-ciri orang muja ya, muja setan gitu, muja harta, cara tidak baik. Itu aku dapat bisikan gitu. dapat bisikan dari siapa? Dari Bunda Ratu itu. Nanti aku kupas tuntas di yang emang channel itu. Oke, sambil merokok nanti santai aja. Oke, Indonesia di mana saja Anda berada, sahabat-sahabat saya yang baik di Indonesia maupun di luar negeri, saya bercerita asli pengalaman pribadi, jadi tidak dibuat-buat. Kalaupun ada yang menanya, silakan Anda. Karena ini adalah pesan moral. Bagaimana cari duit
banyak cara. Salah satunya saya pernah dapat bisikan dari itulah makhluk itu bahwa orang muja itu seperti ini, dan saya dikasih tahu ciri-cirinya. Oke, bagaimana ciri-ciri orang muja pemirsa? Ya, rumahnya mewah pun sepi alias anyep, jarang yang datang, ya, jarang yang berkunjung. Kedua, hidupnya pelit, ada harta pun nggak mau berbagi, dan pelit juga buat dirinya sendiri gitu. Kedua, tanaman yang nggak tumbuh aja, nggak tumbuh dapatnya dia, nggak ditanam sendiri tiba-tiba muncul di pekarangan, itu akan jadi duit, ya. Pelitnya orang itu jangankan buat orang lain atau keluarga, kakak beradik gitu ya, buat dirinya sendiri aja pelit dan terkesan kejam. Itu salah beberapa. Terus ada apa lagi? Itu yang signifikan ya. Dan hidup juga tidak terlalu mewah, walaupun dia hartanya banyak. Makanan pun sangat sederhana, baju pun sangat, malah dia cenderung minta ke orang. Itu kalau Anda menyangka terserah. Tapi ini yang terjadi. Kejam, pelit, rumahnya sepi, anyep, nggak ada pengunjung, kemudian auranya juga nggak ada, nggak cerah amat, walaupun rumahnya mewah. Seperti itu ya pemirsa. Kejam, intinya kejam, pelit. Apapun jadi duit, jauh dari bangkrut karena akan ditolong, ya, akan ditolong sama setan, sama wakilnya itu. Bagaimana kalau orang muja itu gagal? Ya, ada orang muja gagal, itu kembali pada hati yang mau muja. Orang yang kotor hatinya, setan itu nggak suka, tetap mau cari orang pengikut yang hatinya bersih, kemudian mau ngikutin aturannya. Bagaimana kalau orang yang gagal muja masih dia termasuk berdosa? Sangat berdosa. Bagaimana kalau, karena dia udah jadi pengikutnya, bagaimana kalau untuk membersihkan, mencucikan diri, dia benar-benar harus tobat, harus kembali ke jalan Allah. Kalau dia tidak tobat, sampai akhir hayatnya dia tidak akan menemukan kebahagiaan secara materi, walaupun dia mujanya gagal, karena udah di backlist, kotor hatinya. Jadi kenapa orang muja-muja pengennya orang yang baik? Karena setan suka sama yang baik, menggoda. Seperti itu. Aku lewat bisikan, dan apapun akan dikasih. Terserah dia mau tumbangnya apa, terserah mau dengan cara apa, mau pakai tuyul kayak, mau pakai apa, korbannya orang manusia, itu perjanjian. Terserah. Saya percaya, karena saya nggak muja pun, saya ngalamin sendiri. Walaupun mungkin kata orang pinter itu kedua-dua, baik dari aliran kejawen maupun aliran putih ya, aku cuma dimasukin raganya aja, itu pun aku jadi tajir. Apalagi sengaja muja kemudian dikabulkan. Jadi saya pesan begini ya Indonesia pemirsa, kalau kalian pernah mencoba peruntungan di dunia magic atau mistik kayak gitu, kalau kiranya tidak kenaikan, bertobat saja, mencucikan diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kamu minta ke dia harta, kekayaan apa, insya Allah. Tapi kalau kamu malas, tapi kamu pernah muja kemudian gagal, sampai akhir hayat kamu, sampai anak cucu kamu akan susah ya, karena kamu udah masuknya kotor. Berikutnya, kalau orang muja terus mati, salah satunya yang muja, pasti dalam kurun waktu tidak lama ke anak cucunya akan habis semua, habis semua, mati satu persatu, hartanya juga habis, karena itu harta bukan dari hal yang halal, diambil semua. Oke. Ya. Dan saya juga dulu bisa mengobati orang sakit dulu ya, kayak orang kesurupan, kayak orang pokoknya gak guna-guna gitu, aku bisa gitu. Tapi saya nggak mau
terekspos kayak gitu. Nanti aku dibilangnya dukun gitu ya. Aku kan sebenarnya dibilangnya seniman gila apa aja ya. Seneng lah jadi gitu. Aku senang eksperimen. Jadi kesaksian itu saya pernah jalanin, dipraktekin lewat dimana aku ada jogetin. Kan pengantin ada pengantinnya diguna-guna, ada pengantin tiba-tiba sekarat, tiba-tiba keluar darah dari vaginanya, ya aku obatin. Tapi alhamdulillah sembuh. Tapi orang tahu tapi aku nggak dipublikasi ya bro. Aku bukan dukun, aku bukan tabib, aku ya yang emang seniman, dan saya nggak mau hal-hal itu jadi terkenal. Aku nggak bisa. Kembali aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya susah payah untuk jadi kembali jadi baik, insya Allah. Dan sahabatin itu dengan cara saya sendiri ya. Jadi tolonglah untuk kalian Pak, mayoritas orang Indonesia percaya akan beradanya Nyi Ratu Kidul Pantai Selatan. Ini saya bukan mitos ya, ini ada, saya percaya itu. Kalau pengen kaya ya kerja yang benar, kalau pengen sukses bekerja keras lah yang benar gitu. Jangan banyak cincong kesana kemari, jangan lari kadakan, ke dukun lah, ke inilah. Ya iya sih dikabulkan, itu atas bantuan setan. Iya dikabulkan. Allah itu sama setan lebih sayang daripada ke manusia. Permintaan setan tuh Allah tuh selalu kasih. Tapi ingat ya, suatu nanti perjanjiannya ada itu. Kamu akan jadi orang yang merugi. Orang lari ke dukun pengen kaya, orang lari ke dukun pengen riasnya terkenal, jadi artis terkenal, bukan ke kiai, ke gunung, ke kemana mau akan dikasih. Itu jalan dari Tuhan, akan dikasih Tuhan. Allah itu akan lebih cepat memberikan permintaan kalau lewat tuh setan. Tapi kalau lewat Allah diproses dulu, disabarin dulu ya, diuji dulu ya, diuji dulu, harus sabar. Itu seperti itu pemirsa ya. Mudah-mudahan sharing saya, cerita saya ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman dan rekan saya semuanya saja, saudara-saudara saya baik muslim maupun non muslim ya. Saya ya yang emang masih muslim ya, tapi saya pernah jadi ateis 5 tahun. Saya jadi ateis, tidak percaya sama Tuhan. Bahkan saya sempat bunuh diri karena saya pusing, depresi, harus bagaimana saya menjalani hidup. Karena di posisi ini saya dilema banget, pusing gitu. Orang tua harus begini, keluarga besar saya begini gitu kan. Sedangkan sama yang merasakan saya gitu, yang menjalani hidup adalah saya gitu. Akhirnya saya mencoba lah. Tapi ya Tuhan maha kasih ya, maha sayang, masih beri kesempatan saya hidup. Ya ini alhamdulillah, semua dari setiap kejadian saya selalu ambil hikmahnya. Saya tidak mau jadi orang lemah, saya tidak mau jadi tergantung sama orang. Emang dari dulu aku orangnya mandiri ya, tapi di saat saya merasa dihakimi oleh keluarga saya sendiri, dipojokkan sama keluarga sendiri, saya tidak kuat gitu aja. Saya tidak kuat. Tapi kalau aku dicerca, dihina, dijahatin sama orang, aku kuat orangnya. Tapi kalau keluarga sendiri, apalagi ibu ya, mencas gitu, bla 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 bla, sampai marah sama saya, tidak kuat. Akhirnya pernah tersirat saya benar-benar bunuh diri, heboh juga tuh ya, gimana lagi. Oke, Indonesia yang baik ada di tanah air ya maupun di luar negeri. Untuk teman-teman saya para TKW, aku salut sama kalian TKW ya. Kalian berjuang buat keluarga kalian, halal ya, jalanin aja. Dan ingat nabung ya, ingat tujuan awal kamu berangkat jadi TKW. Begitupun orang yang kuli baik kulinya jadi tukang parkir apa itu juga, syukurin saja ya. Jangan sampai kamu berpikiran sesat, jangan sampai kamu ingin cepat kaya akhirnya kamu dirayu orang, tahu orang harus kesini. Nggak boleh begitu. Kebahagiaan itu tidak harus dengan harta yang berlimpah ruah, tapi bagaimana menikmati hasil sekecil apapun, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah, tenang jiwa ini,
tenang jiwa kalian, seperti itu. Demikianlah tadi cerita kisah tentang pribadi saya. Saya nggak dibuat-buat, demi Allah demi Rasulullah, ini pengalaman saya. Kalaupun kalian menyangga, kalaupun tidak percaya, hak Anda, tapi saya mengalami sendiri. Bagaimana saya, itu tadi yang saya jelaskan di atas, bagaimana saya bercinta dengan ular berburu, bagaimana saya tidur dikelilingi ular-ular gitu, tapi mereka aman. Bagaimana saya tidur ada pengawal, bagaimana saya didatangi Bunda Ratu kayak gitu. Itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Bisa satu lagi, saya bukan orang baik, saya bukan orang bersih, saya notabene saya orang manusia biasa, banyak dosa, banyak hilaf ya, banyak salah gitu. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman saya yang pernah bersalah paham dengan saya, karena saya juga manusia biasa. Semua yang diambil hikmahnya, dan satu anugerah. Sekali lagi saya mohon maaf untuk para ulama ataupun orang-orang ngerti di agama, karena saya orang biasa gak ngerti, karena saya orang awam, tapi cukup paham karena saya mengaji, sekolah juga madrasah, terus dari sekolah-sekolah yang beragama Islam. Saya masih muslim ya, tahun 2000 itu saya masuk Islam, tapi saya ateis. Saya nyesel, saya pernah tergoncang iman saya. Saya sekarang jadi orang baik, belajar jadi orang baik. Saat itu saya mimpi, dalam mimpi ya, juga dalam mimpi saya begini, lu pengen tahu gak sih Nabi Muhammad gitu, yang kelas doang gitu, mana kata dia, tuh katanya, tengok ke belakang ya, sepintas cuma dikasih nama aja ya, Muhammad gitu, dengan cahaya gitu, Muhammad gitu. Karena kalau wujud orangnya sih saya tidak dikasih, cuma gambaran aja bercahaya, cuma tulisannya lafaznya Muhammad gitu. Itu tadi perjuangan saya, pengorbanan saya, perjalanan hidup saya. Allah Maha tahu, mungkin saya masih orang yang ditolong gitu, keimanan saya gitu, keyakinan saya gitu. Saya sambil rokok nggak bisa, karena saya bisa hidup itu sampai sampai air mata saya jadi saksinya. Dari awal pembicaraan saya selalu nangis, sedih ya, emang hidup ini terlalu pahit buat saya. Masa kecil saya juga nggak baik-baik amat ya, sengsara. Saya banyak kesusahan dalam masa kecil saya sama kakak saya. Jadi kalau Anda melihat saya sekarang, kalau tahu hidup saya masa kecil saya tidak bahagia, kurang dari segalanya, kurang. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun saya bukan orang kaya, ya cukuplah buat makan, buat menumpang kehidupan saya sehari-hari. Dan ada usaha-usaha kecil ya, selain saya usahanya wedding organizer ya, meet up gitu. Saya juga terjun di dunia YouTuber. Kali ini YouTube-nya Yaya Emon Channel. Kemudian saya punya kuliner nyablak. Alhamdulillah teman-teman baik, masyarakat juga baik, pada datang ke sana, pada belanja. Nah, jadi orangnya gini, kalau orang mau jahat sama saya ya terserah, nanti juga yang balas juga Tuhan, yang balas juga Allah gitu. Saya udah berusaha jadi baik. Saya nggak mikirin uang saya ditipu orang, nggak mikirin uang saya diambil orang dengan berdalih begini, nggak mungkin. Itu bukan rezeki saya, padahal saya mencari uang juga capek gitu. Ya untuk teman-teman saya lah gitu, yang udah bohongin saya gitu, jahatin saya, tolonglah sadar, aku juga seperti ini juga capek, tau nggak, cari duitnya capek gitu. Hargailah perjuangan saya, hargai perjuangan saya, kerja keras saya gitu. Saya bukan orang kaya, yang orang sederhana aja, bukan. Saya semua berusaha dari perjuangan saya pribadi atas dukungan keluarga, orang tua, ibu saya, doa mereka. Kalau anggapan saya orang tajir kaya, salah ya, aku orang sederhana.
Ya kecuali kalau aku mau ngelakuin yang kayak tadi di atas itu. Salah. Gimana nanti nantinya digaji apa gitu. Jadi apa gitu ya. Enggak, saya masih bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena semua kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah ya. Kalau kebaikan itu pastinya di dunia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah itu. Tapi kalau namanya kejahatan itu datangnya dari setan. Dari setan. Jadi kalian jangan tergoda. Mari saling menegur, mari saling mengingatkan. Kita adalah saudara untuk jadi lebih baik. Profesi saya adalah seniman. Kadang-kadang aku bikin lukisan itu, bikin model itu ya seksi. Karena ini tuntutan pekerjaan ya bro. Dan saya juga bukan orang baik juga sih, belum hijrah total kayak apa. Saya lagi belajar aja, ngebentuk suatu berbagi pengalaman. Gitu ya. Kalau ada model-model aku agak seksi, kalau model-model aku terlibat sesuatu hubungan dengan orang lain kayak kemarin viral itu, ya itu mah hak pribadi orang ya. Jangan kalian ngejudge-nya aku germo, nggak boleh gitu dong. Aku masih bisa cari uang halal, ya. Allahu Akbar. Oke Indonesia, terima kasih atas bincang-bincang ini. Terima kasih juga untuk teman-teman saya, fans saya, hater saya, baik yang ada di luar negeri, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan lah, semuanya teman-teman saya yang baik-baik. I love you so much. Kemudian juga teman-teman saya yang ada di Indonesia, terima kasih banyak. Minta doanya jangan lupa, sekali lagi please deh, like, komen, dan subscribe ke Yayang Emon channel gitu ya. Syuting hari ini saya sampaikan sampai selesai. Kalaupun ada hal-hal yang tersinggung ya, kalaupun ada hal-hal yang tersinggung atas ucapan-ucapan saya, statement saya mohon maaf karena ini menyangkut saya, menyangkut pribadi saya pribadi, menyangkut saya pribadi, bukan orang. Real mistik perjalanan hidup Yayang Emon dekade 90-an 2000 sampai sekarang. Terima kasih Mr. E, temanku semuanya. Jangan lupa mampir di lesehan nyablak Yayang Emon Wedding Organizer, Nada Cinta Entertainment, dan masih banyak sih sponsor ya. Jadi jangan aneh, sedikit dari sini, sedikit dari sini, sedikit dari sini. Jadi kalau banyak bisnis tadi tipu lagi sama orang. Tadi rayu-rayu lagi sama orang, modal bisnis ini, habis deh gue kerjaan. Jadi biarin aja sih, mungkin caranya dia begitu. Saya percaya Allah akan ngasih rezeki, Allah akan membalas setiap kebaikan atau keburukan pribadi seseorang akan kembali pada diri dia sendiri. Saya percaya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till the day I depart.